Sudah Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang ada di masjid ini dan juga yang mengikuti acara ini melalui jaringan baik langsung ataupun mungkin rekaman. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan, meyakinkan bapak-bapak dan ibu sekalian betapa Allah menyayangi kita, ya. Betapa Allah menyayangi kita. Ini kita yakinkan. Kita yakinkan. Allah mengendaki jangan ada orang yang disiksa Allah itu. Sedemikian rupa, ya. Maka disebutlah di dalam Quran itu Allah itu khairur rahimin. Khairur rahimin. Apa? Khairur rahimin. Ada yang arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Jadi Allah itu Tuhan yang paling mencintai kita. Kasihan kepada kita melebihi dari siapapun yang mengasihi kita. Itu di atas segala-galanya. Allah sayang sekali. Jadi saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu senang, jangan berkecil hati, ya. Sebab hasil penelitian itu hampir sama, hampir sama. 55% dari masyarakat Indonesia ini, 55% itu terkena gangguan mental. Nah, gangguan mental. Gangguan mental tidak mesti gendeng, enggak lah Pak. Gangguan mental tidak mesti gila, enggak. Ya kadang susah tidur, mikir sesuatu, ya itu gangguan mental juga. Maka kita yakini Allah itu menyayangi kita. Kalau mahasiswa, ini adik-adik mahasiswa ini, rata-rata yang stres itu 88%, hampir 90%. Jadi kalau anaknya Bapak Ibu kuliah, nah itu bisa saja itu stres. Stres. Karena apa? Satu, tugasnya banyak. Ya Pak, memang kuliah, ya. Kuliah. Ya kalau di pondok ngaji saja, wis ngaji, nggak pakai ujian. UKT, uang kuliah, uang kos, Masya Allah. Kalau konsultasi, cari dosennya susah ditemui, ya Pak ya. Kalau sudah ketemu, dicoret-coret, ya, itulah Pak itu. Ujian, perbaikannya banyak. Ditanya, ada perbaikan? Banyak Pak itu, banyak. Nah ini memperbaikinya itu stres juga, stres. Mahasiswa kita itu seringkali saya tanya, rata-rata itu penyakit lambung. Lambung. Lah memang mencari ilmu itu begitu Pak. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis di kemudian hari tidak punya ilmu. Gitu. Nah saya ingin menunjukkan kasih Allah itu. Apa tadi bahasa Quran itu khairur rahimin. Yang paling mencintai di antara yang mencintai. Yang paling mencintai kita di sekitar kita itu siapa? Yang paling mencintai di sekitar kita itu siapa? Siapa Pak? Siapa? Orang tua, ya Pak. Tapi menurut Quran Pak, cintanya Bapak jenengan
cintanya bapak ibu jenengan itu tidak ada 1%-nya dibanding cintanya Allah kepada kita. Nggak ada, Pak. Nggak ada 1%-nya. Nggak ada 1%-nya. Nah, kenapa saya sebut 1%? Sebab di dalam hadis itu ada yang menyebut kan begini tuh. Allah itu belas kasih dan satu itu diturunkan di bumi. 99% itu masih disimpan. Itu loh yang saya sebut 1%. Makanya ada zikir yang dilakukan itu ya. Ya Arhamar Rahimin. Terus Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Terus Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Wahai Allah yang maha mencintai, mengasihi orang. Wahai Allah yang mengasihi orang. Wahai Allah yang 3 kali itu. Farrij 'alal muslimin. Orang-orang yang sudah muslim ini berikan jalan keluar untuk seluruh masalahnya. Itu. Pernah dengar itu? Pak, pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Tidak pernah? Ya supaya tidak apa-apa, supaya dengar sekarang ini. Ya. Yuk. Tirukan saya ya. Bu, tirukan saya ya. Ya Arhamar Rahimin. Ayo. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ini kan hebat toh Pak, mendoakan seluruh orang Islam di dunia ini yang sumpek hilang kesusahannya. Loh, ini baik Pak ini. Kita diam-diam duduk di sini, kita memberikan sumbangan untuk orang Muslim semuanya. Ya di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, semua ini kita doakan dari sini. Lagi ya. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Farrij 'alal muslimin. Nah, itu. Ayo sekarang sama-sama saya. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Sekali lagi. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Anak saya seluruhnya saya wajibkan setiap selesai sholat baca itu supaya hidupmu itu ada manfaatnya untuk orang lain. Siapa tahu bahwa kamu membaca itu orang di sebelah sana yang sakit tidak sembuh-sembuh, Allah menyembuhkan dengan caranya Allah. Wallahu a'lam. Siapa tahu yang di sana hampir DO kuliahnya diberi jalan keluar. Siapa tahu di sana yang kesulitan membayar hutang, Allah memberikan jalan keluar. Wallahu a'lam. Itu saya suruh baca itu. Nah, yang subuh ini saya jelaskan bentuk dari sayangnya Allah itu Allah membuat surga dengan pintu yang banyak. Dengan pintu yang banyak. Itu sayangnya Allah, Pak. Jadi kalau bapak, ibu ditolak melalui satu pintu, nah gitu. Ditolak satu pintu, tidak boleh masuk sini.
Nah, Bapak Ibu masih ada kesempatan. Baik, kalau saya tidak bisa masuk pintu sini, saya mau ke pintu yang lain. Di situ ditolak lagi. Tenang, tenang, tenang. Masih ada pintu yang lain. Ditolak lagi, masih ada pintu yang lain sampai kita menemukan nanti pintu di mana kita bisa masuk. Wah, ini sayangnya Allah. Nah, pintu yang banyak itu disebut di dalam Al-Quran yang sering dibaca di masjid ini, imam-imam banyak yang baca ini, surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. 73 surat apa? Az-Zumar ayat 73 itu loh Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Nah itu. Orang-orang yang baik-baik bertakwa, ya seperti ibu-ibu, bapak-bapak ini. Bapak-bapak ibu ini orang bertakwa apa enggak? Ayo jawab. Kok ragu tuh Pak sampean niku ya Pak? Takwa apa enggak? Takwa apa? Oh, soal berapa derajat takwanya itu kan urusan lain, ya toh? Takwa kita ini cuma derajatnya yang sampai sini saja, belum sampai kelas yang tinggi. Yang tertinggi ya Nabi Muhammad. Takwa yang tertinggi Nabi Muhammad. Makanya Nabi disebut atqal atqiya. Nabi disebut manusia yang paling bertakwa. Sungguh orang takwa itu besok dimasukkan ke surga dengan berkelompok-kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak sendiri-sendiri. Nah, gitu Pak. Jadi kita membentuk jamaah di dunia ini, itu nanti di surga ya ada jamaah-jamaah. Itu. Tapi bukan berdasarkan wilayah. Itu. Bukan. Untuk Surabaya Timur, enggak ada gitu. Untuk yang ber-KTP dengan nomor sekian sampai sekian, enggak. Berdasarkan kelompok-kelompok level apa? Takwanya itu. Nah, kita minta ke Allah agar supaya level takwanya itu selalu dinaikkan. Itu Pak ya. Maka kita berdoa setiap duduk di antara sujud itu warfa'ni. Apa? Rabbighfirli, terus warhamni, terus wajburni, terus lah di situ ada warfa'ni, itu tingkatkan level saya. Level saya tingkatkan. Itu. Terus di situ disebut dalam surat Az-Zumar itu wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya. Quran tidak menyebut jumlahnya, tapi nanti hadis yang menyebut jumlahnya. Nanti saya jelaskan. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 73. Yang 7475 itu keterangannya. Atau surat Shad, surah Shad ayat 49. Surat Shad ayat 49. Nih. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Nah, yang 50. Oh iya, maaf itu. 4950. Bukan 49 saja. Ya, 4950. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab
jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Untuk orang-orang bertakwa itu besok diberi tempat yang bagus, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka. Nah sekarang berapa pintu surga? Disebut dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad anin Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Nanti Pak Sis untuk pengajian berikutnya ingatkan saya tentang inti ayat kursi. Itu intinya 8. Intinya 8. Nanti saya jelaskan. Ini ada hubungannya dengan ini. Nah, Nabi kan mengatakan, siapapun yang setiap selesai sholat itu membaca ayat kursi, itu nanti setelah mati langsung diumumkan tempatnya di surga. Baca surat apa? Ayat apa? Kursi. Setiap selesai sholat. Itu. 8. Saya merenung itu 8. Poinnya ayat kursi itu. Lah, di sini pintunya 8 juga. Pas. Nah, pintu ini 8, tapi nanti di hadis itu saya hitung. Di hadis itu sampai 12. Di hadis itu 12. Tapi satu hadis itu menyebut hanya 8. Mikir saya itu. Kok bisa begini? Oh, ternyata jawabannya 8 itu pintu besar. Di dalamnya itu ada pintu-pintu kecil. Nah, sekarang saya sebut ya, yang 8 itu. 1 namanya babus sholat. Pintu sholat. Ya, ibu bapak semuanya sudah sholat. Insya Allah bisa masuk pintu sholat. Tapi ya sholatnya yang standar, Pak. Oh, sholat kita kan tidak standar. Ya Pak ya, itu kurang. Saya kemarin tuh semalam ya di daerah Sukodono. Saya sholat isya di musola kecil ya, Langgar Wakaf ya mungkin. Imamnya ini rakaat ketiga. Saya itu baca baru sampai Ar-Rahmanir Rahim itu. Saya makmum itu. Loh kok sudah ruku gitu. Ya Allah, cepet direk gitu. Rakaat keempat itu kan tidak ada resiko tuh kan, nggak keras toh. Rakaat ketiga itu baru Malik Yaumiddin ruku. Ya wis gak apa-apa jenenge wis tapi sah insyaallah Allah maafkan kabeh. Baik Bapak Ibu sekalian, pintu sholat. Nomor 2, pintu perjuangan. Wah, siapa yang disebut pintu perjuangan itu? Ya yang ngerintis masjid ini toh Pak, yang ngurusi masjid ini, bapak-bapak yang takmir ini loh, cari dana, ngurus ada pengajian, ini perjuangan semua ini Pak, perjuangan semuanya. Masya Allah, banyaklah di sini nih yang berpayah-payah itu.
Wow, ini beda pendapat dengan ini. Ya apa caranya disatukan? Perjuangan ini. Perjuangan. Itu namanya babul jihad. Pintu jihad. Di sana ada yang perjuangan. Rumahnya dipakai untuk belajar Quran. Ya Allah. Rumahnya itu kecil, Pak, kecil. Tempat tidur yaitu, ruang tamu yaitu, tempat belajar yaitu, makan ya di situ kecil, tapi jam-jam tertentu itu dikeluarkan semua, Pak, untuk anak-anak ngaji itu loh. Dan tidak pernah disorting, Pak, tidak pernah disorting, belas. Yaitu perjuangan, jihad. Orang seperti itu masuk. Merintis, ini apa ini orang-orang kok banyak anak nakal gini, ini gimana caranya ini, ayo kita kumpul. Itu jihad. Itu jihad. Nah, besok orang seperti ini bisa masuk babul jihad. Apa? Babul jihad. Gimana ini negara ini supaya bisa makan semuanya, supaya ini, itu jihad. Jihad. Di dalam buku-buku itu orang yang bangun jam 1 malam, jam 2 malam nulis buku supaya tidak ada orang bodoh, nulis buku supaya ada penemuan-penemuan baru itu dijelaskan semuanya. Sampai orang, wah luar biasa. Saya kemarin ngeklik ya Pak ya, siapakah orang Islam, ilmuwan Islam yang tercatat punya hak paten dunia. Loh, itu saya klik itu keluar orang dari Madura. Halo, yang dari Madura mana ini? Tidak ada. Dari Madura. Dosen di UNUSA. Dia itu bisa namanya UNUSA Water purifier itu Pak. Jadi mengolah air yang kotor itu menjadi air yang sangat bersih. Coba. Loh, itu kan itu pejuang juga itu. Bagaimana itu memudahkan kehidupan orang. Itu nulis itu jihad. Maka imam-imam besar ya, penulis Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i, Malik, Hanafi, Abu Hanifah, Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pejuang semua, pejuang melalui pena. Nah, itu masuk. Nah, kapan hari ITS juga wisuda, di situ juga ada anak yang itu ya, betul ya? Siapa dari ITS ini? Yang dari ITS? Ya. Itu siapa, Dik? Yang wisuda kemarin yang apa? Wah, ya kamu ikuti, Dek. Mau saya dari ITS saja tahu, huh? Ya. Itu ada anak yang mestinya diwisuda tahun di wisuda semester ini, dia membawa ini water purifier, penjernih air, sama seperti itu, dan dia masuk di daerah-daerah terpencil itu, wisudanya ditunda tidak apa-apa, yang penting dia bisa menyelamatkan kehidupan orang, terus meninggal loh, gitu loh. Kemarin di wisuda itu yang datang bapaknya. Oh gitu. Itu jihad. Insya Allah besok masuk melalui pintu jihad. Makanya Bapak Ibu sekarang ayo semuanya itu jadi pejuang semua. Oke. Pintu yang ketiga namanya pintu sedekah. Babus sodakoh. Loh. Jadi kalau orang melalui pintu sholat tidak nutut, mau masuk gini
Gini Pak. Oh, gak nutut ini. Ya toh Pak ya. Gak bisa. Pintu jihad enggak. Oh, coba saja pintu sedekah. Loh, gitu Pak. Pintu sedekah. Bapak Ibu ini sudah sering sedekah semuanya. Sudah, pokoknya orang di Indonesia itu sedekahnya paling banyak. Paling banyak. Sip, tapi tidak banyak gitu loh. Tidak banyak itu. Tidak banyak. Kalau di Iran itu setiap pembelian mobil itu harus membayar sekian untuk Palestina. Itu otomatis dapat, jadi bayar Palestina. Itu Pak, luar biasa. Baik, pintu pertama tadi apa? Sholat. Pintu kedua, berjuang. Pintu ketiga, sedekah. Nah, pintu keempat namanya Babur Royan. Babur Royan. La yadkhuluha illa shaimun, yaitu orang-orang yang puasa. Bapak Ibu, kemarin puasa Ramadan toh? Ya toh? Alhamdulillah. Saya sejak puasa belum pernah ke sini Pak Sis ya. Belum ya. Belum. Insyaallah. Makanya saya pangling sampai tambah tua. Ya mesti aja itu Pak. Mesti tambah tua. Masa tambah nom. Tambah tua cuma wajahnya wajah muda. Alhamdulillah. Ceria. Esok sampean kudu ceria. Esok lho sampean wis dipikiri wong, ya apa iso mangan nasi kerawu ya? Iya, Pak. Wis enak kaya ngene Indonesia iki. Esok wis langsung ono nasi. Enak, luar biasa. Bahkan lebih-lebih, gitu? Lebih-lebih. Baik. Pintu royan khusus untuk orang yang puasa. Terus Pak, masih ada lagi 12. Kalau ini semua tidak bisa, pintu sholat tidak bisa, jihad tidak bisa, sedekah tidak bisa, puasa kurang memenuhi syarat. Ada lagi namanya babut taubah. Apa? Babut taubah. Pintu khusus untuk orang yang perbuatan baiknya tidak banyak, tapi sebelum mati itu tobat. Ya Allah, masuk sini, masuk sini. Terus pintu yang keenam namanya pintu pemaaf, pemaaf dan sabar, penyabar dan pemaaf. Namanya babul kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Nah, itu diterangkan dalam surah Ali Imran 133 134. Kok enggak bisa masuk di sini? Masuk pintu penyabar dan apa? Pemaaf kok enggak iso. Dendam, muring-muringan. Enggak bisa. Tenang, tenang, tenang. Masih ada namanya babur rodin, pintu orang yang ridho terhadap takdirnya Allah. Ya Allah, seridho saya. Ridho. Rizki sedikit, ridho. Rizki kurangi, ridho. Yes. Yes, pokoknya ridho. Nggak pernah mengeluh. Masya Allah. Bapak pernah mengeluh? Mengeluh? Pernah mengeluh? Sering? Gak iso. Gak bisa begini, gak bisa ini, gak bisa. Tenang, tenang, tenang. Ada babul aiman, pintu aiman. Untuk siapa itu? Orang yang tingkat kepasrahannya kepada Allah luar biasa. Optimis. Tawakal. Mlebu iki gak iso, tetap gak iso. Tenang, tenang. Ada yang namanya babul zikr.
pintu zikir. Bapak sering zikir? Zikir? Nah, mungkin di sini, Pak. Di sini. Pengajian ini zikir apa enggak, Pak? Iyalah, ngaji itu zikir. Itu. Jadi kalau disebut zikir itu tidak hanya subhanallah, alhamdulillah. Enggak. Ngaji itu zikir, baca Quran itu zikir, ingat Allah. Oke. Wah, masuk di sini. Babul ilmi, babul hajj, babul walid, wis kuwake, Pak, 12. Nah, di sini, Pak. Abu Bakar tanya, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada Nabi orang yang dipanggil seluruh pintu itu? Jadi nanti di pintu itu ada pengumuman, Pak. Yang zikir masuk di sini, yang tidak zikir jangan masuk di sini. Itu, Pak, itu ada gitu. Itu otomatis, Pak, otomatis. Kayak wong dodol apa, Pak, sing Gatote wul apa Pak? Hah? Tahu bulat, gitu. Gitu, Pak. Itu otomatis tuh, Pak. Gak ada uang ini tuh, Pak, ya. Tahu bulat gitu. Ono mana, Pak? Apa? Napa? Iku pakai speaker nggih. Oh, iku lambe sih, Pak. Saya maksud itu otomatis. Ya, bakpo. Itu bakpo. Sing kula eling-eling ya Gatot Tewul. Sebab tonggo kula ana jeneng Gatot. Itu. Otomatis. Oke. Abu Bakar tanya, "Hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliyah?" Ya Rasulullah, apa ada orang-orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Jawabnya Nabi, "Na'am. Wa arju an takuna minhum." Ada. Dan insya Allah kamu, Abu Bakar. Saya doakan Bapak Ibu ini semuanya dipanggil dari seluruh pintu. Alhamdulillah. Senang. Loh, ini rahmatnya Allah, Pak. Jadi gak bisa masuk sini ya rene, gak kena gini, gak kena gini. Insya Allah lah kalau orang muslim gak ada yang tidak dapat pintu. Sudah. Sekarang Bapak Ibu tanya, kapankah pintu itu dibuka? Kapankah pintu dibuka? Saya tunjukkan yang paling gampang saja. Ini hadisnya. Ma minkum min ahadin yatawaddo. Ma minkum min ahadin yatawaddo. Fayubligu awisbihul wudu. Thumma yaqula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'at. Akhrajahu Muslim an Umar bin Khattab. Ini Umar yang cerita. Umar cerita Nabi pernah mengatakan, kalau kamu mau wudu terus kamu sempurnakan wudunya pakai doa, pelan-pelan dibersihkan. Lalu setelah itu baca doa. Setelah wudu itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampean tadi subuh adzan wudu ya ndonga ngono, Pak. Sampean tadi wudu subuh, mari wudu ndonga ngono. Subuh tadi lo. Wudu doa itu juga. Baca syahadat tadi. Sing enggak toh? Bukan karena enggak mau, bukan enggak tahu. Lupa. Padahal itu kalau sampai membaca itu, kata Rasulullah, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Maka saat itu 8 pintu surga itu dibuka
dan silakan masuk dari pintu mana saja. Ya Allah. Itu ya Pak, sempurnakan wudhu. Jadi wudhu saja itu sudah punya fungsi, punya kehebatan seperti itu. Terus doa juga, doanya wudhu itu. Saya cari doa wudhu. Allahumma gfirli dzambi. Ayo Pak. Wa wasi'li fi dari. Wa barikli fi rizqi. Wis cara Indonesia wae ya. Indonesia wae. Timbang keliru. Keliru bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wis iki ae sing. Ya Allah, ampunilah aku. Ayo. Bahagiakan keluargaku. Berkailah rizkiku. 3 itu doa dari Rasulullah. Jadi wudhu saja itu bisa menentukan surga, bisa menentukan surga dunia. 1, apa tadi? Ampunilah aku. 2, bahagiakan keluargaku. Yang 3, berkailah rizkiku. Itu bahasa Arabnya, Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Terus setelah itu wudhu yang benar. Kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sip. Tuh. Sudah Pak ya? Itu. Ada lagi. Setiap hari Senin dan Kamis dibuka surga itu. Senin Kamis. Ini hari apa ini? Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Sampai nek seiling tanggal itu berarti durung sejahtera. Sampai nek seiling tanggal berarti durung soge sampean, gitu? Nggih. Nek wis lali tanggal itu berarti wis soge, Pak. Wis gak ndelok tanggal 6, tanggal 2 gitu. Itu nek sik ngitung-ngitung tanggal 6, tanggal 2 berarti durung soge. Oke. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna. Setiap Senin dan Kamis itu surga dibuka, tapi di situ ditulis kecuali orang yang sedang konflik, durung tuntas urusane. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Kemudian dikatakan kalau orang itu mendekat, khusus 2 orang ini tunggu sampai mereka berdua itu rukun, rujuk, akrab. Begini loh Pak. Jadi menyangkut Idul Fitri, halal bihalal, segalanya itu ya ini masalahnya itu. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Bapak Ibu silakan fokus. Kalau tidak bisa dipanggil seluruhnya, sekarang fokus. Bapak fokus lewat mana? Pak Haji, fokus lewat mana? Dari pintu tadi itu loh. Apa? Muhasabah. Sabar. Wis, apa wis? Iku sampean sabar ya, sampean diniati wis. Aku besok masuk pintu surga lewat sabar. Titik. Saya sing sabar. Wis titik. Oke. Jenengan? Dari pintu semua itu. Walah. Semua pintu. Iya Pak, tapi ono sing fokus siji lho Pak. Wah, ini kayak Abu Bakar ya. Napa? Nah, iki enak iki. Iki lho. Enak iki. Pintu tobat, wis. Pintu tobat. Dek, pintu mana? Apa? Salat. Ya wis, sudah. Syukur-syukur kita ini bisa 3 pintu. Ya toh, Pak? Ya sabar ya. 2. Ya sabar, sedekah, ya zikir. Lah, 3.
Wah, gue. Wah. Oke, Pak ya, saya kira begitu. Nah, itu yang saya tanya, fokus kemana? Itulah yang nanti saya kaitkan dengan surat Al-Baqarah 148. Nah, 148. Di situ ada firman Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tiap kelompok itu punya fokus, tiap kelompok itu punya kiblat, tujuan yang diarah. Fastabiqul khairat. Maka silakan kamu itu berlomba-lomba. Loh gitu loh. Nah, tadi betul Pak, berlomba untuk sampai 16 pintu. Gitu. Oh, enggak apa-apa. Lomba-lomba. Sudah. Lomba-lomba lah. Tiap orang itu gitu, Pak. Ada orang itu yang baca Qur'annya enggak seberapa pinter. Ya Allah, tapi kerjanya bagus. Dia selalu the best di kantor, jujur dia dan dia sedekah. Oh, berarti pintu lewat ini. Itu kelebihannya. Tiap-tiap orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri, maka berlombalah lewat pintu di mana kamu itu punya kecenderungan. Pun, saya kira begitu. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Pertanyaan? Tidak ada, ya sudah. Sudah ada tak? Tidak ada, nggih? Si durung oleh sego angkat tangan. Wis rata ta nih? Segoe lho, rata ta? Wis. Nek durung oleh sabar. Supaya besok masuk surga lewat pintu sabar gak oleh bungkusan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda. Berikan kami semua petunjuk. Wattuqa, berikan kami ketakwaan. Wal afaf, berikan kami kehati-hatian dalam setiap langkah. Wal ghina, jadikan kami itu hanya bergantung kepadamu dan tidak bergantung kepada siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk tadi.